my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ranking dua arah Friedman. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, comment, and share this video, dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya di bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ranking varian dua arah Friedman. Analisis ranking varian dua arah Friedman ini kita kenal dengan nama uji Friedman, di mana uji Friedman ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan. Syarat-syarat yang ada pada uji Friedman ini yang pertama yaitu data berskala ordinal. Jika kita memiliki data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus kita ubah ke dalam bentuk data ordinal. Yang kedua yaitu kita harus menguji lebih dari dua kelompok yang berpasangan. Metode-metode yang digunakan dalam uji Friedman ini yang pertama yaitu ada data yang dituangkan ke dalam tabel dua arah memiliki n baris dan k kolom. Yang kedua yaitu baris mempresentasikan berbagai subjek atau berbagai himpunan subjek yang berpasangan. Yang ketiga, kolom mempresentasikan bermacam-macam kondisi atau treatment data tersebut. Yang keempat, data uji ini adalah bentuk ranking. Yang kelima, skor tiap baris diberi ranking secara terpisah yaitu dari 1 hingga K kondisi. Yang terakhir, jika ada skor yang sama, maka yang kita gunakan adalah rata-rata dari rankingnya. Di sini terdapat tabel, di mana di sini adalah tabel uji Friedman. Yang pertama yaitu ada subjek, kolom subjek maksudnya, dan juga ada kolom perlakuan, di mana subjek terdiri dari 1, 2 sampai B, dan kolom perlakuan ada 1, 2, 3 sampai dengan K kondisi. Langkah-langkah pengujian dalam uji Friedman ini yang pertama yaitu ada penentuan hipotesis, di mana H0-nya yaitu tidak ada perbedaan antara semua sampel kolom-kolom yang berasal dari populasi tersebut. Yang kedua ada H1, yaitu ada perbedaan antara semua sampel kolom-kolom yang berasal dari populasi. Yang kedua ada statistik uji, di mana statistik uji dalam uji Friedman ini yaitu X kuadrat sama dengan 12 per NK kali K tambah 1 sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan K RJ kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1, di mana N sama dengan banyak baris dalam tabel, K sama dengan banyak kolom, RJ adalah jumlah ranking dalam kolom-kolom tersebut dengan derajat kebebasan sama dengan K kurang 1. Lanjut, jika N kecil yaitu K sama dengan 3 dan N besar dari 2 dan kecil dari 9 atau K sama dengan 4 dan N besar dari 2 kecil dari 4, maka kita gunakan tabel harga kritis Q kuadrat. Tolak H0 jika P X R kuadrat kecil dari alfa. Jika banyaknya perlakuan K besar dari 4 atau banyaknya pengulangan N besar dari 9 atau syarat yang di atas tidak dipenuhi, maka gunakan rumus di atas. Rumus yang XR tadi. Selanjutnya, nah ini yang kita sebutkan tadi pada slide dalam metode. Jika data mempunyai ranking yang sama, maka kita menggunakan rata-rata dari rankingnya, di mana rumusnya menjadi FR sama dengan 12 per NK dikali K tambah 1 sigma K J sama dengan 1 RJ kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1 per NK dikali K tambah 1 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, sigma J sampai dengan 1 G sampai dengan GI T pangkat 3 I kali J per K kurang 1, di mana sigma I sama dengan 1 N, sigma J sama dengan 1 GI T pangkat 3 I kali J itu pasti kita bertanya-tanya kan, itu merupakan jumlah dari pengulangan kolom ke J dan baris ke I. 3. Kriteria uji dalam uji Friedman ini yang pertama yaitu jika harga Q kuadrat hitung kecil dari jika harga Q kuadrat hitung besar dari Q kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang keempat, perhitungannya yaitu pertama, kita masukkan skor-skor hasil respon tadi ke dalam tabel dua arah yang memiliki K kolom dan N baris, di mana N barisnya itu adalah subjeknya dan K kolom itu adalah kondisi dari data kita tersebut.
Selanjutnya kita beri ranking untuk skor-skor tersebut pada masing-masing baris dari 1 hingga ke kondisi tadi. Jika ada nilai skor yang sama, maka dibuatlah rata-rata rankingnya. Jadi data itu kita urutkan, nanti dari yang terkecil hingga yang terbesar itu kita beri ranking. Nah, jika ada ranking yang sama, itu kita tambahkan lalu kita bagi dan ambil rata-rata rankingnya. Yang ketiga yaitu tentukanlah jumlah ranking di tiap kolom perlakuan. Nah, itu kan. Nah, yang terakhir menghitung harga Q-square sesuai dengan rumus yang di atas. Di sini saya punya beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu program, saya bacakan dulu soalnya. Program baru training bagi karyawan dibagi dalam 4 unit. Setiap unit dioperasikan dengan teknik yang berbeda. Selanjutnya, suatu studi dilakukan untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik lawan hipotesis alternatif bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik. Dipilihlah secara random 14 karyawan dari grup yang pertama yang mengikuti program training tersebut. Skor hasil ujian masing-masing unit atau teknik dari 14 karyawan beserta jenjangnya ditunjukkan dalam tabel yang berikut. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Pada kolom subjek ada karyawan yang berjumlah N sama dengan 14, dan kolom kondisi kita ada 4, yaitu ada teknik 1, teknik 2, teknik 3, dan teknik 4 seperti yang disebutkan dalam soal tadi. Kita memiliki 4 teknik yang berbeda. Pada kolom pertama ada A, B, C sama dengan N sampai dengan N, di mana pada baris yang pertama kita lihat pada teknik 1 mendapatkan skor 20, teknik 2 skornya 6, teknik 3 skornya 9, teknik 4 skornya 15. Nah, dari data-data tersebut kita urutin nih dari yang terkecil sampai yang paling terbesar. Lihat pada teknik 2 itu kita beri ranking 1, pada yang kedua ranking 2 pada teknik 3 yaitu skornya 9, yang ranking 3 teknik 4 skornya 15, dan teknik 1 ranking 4 dan dengan skor 20. Maka kita urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu nanti langsung kita jumlahkan untuk jumlah RJ-nya itu. Yang pertama pada kolom yang pertama teknik 1, R1-nya sama dengan 34. Pada kolom yang kedua R2-nya sama dengan 33. Yang ketiga R3 sama dengan 36 dan R4 sama dengan 37. Penyelesaiannya dari soal tersebut yaitu kita buat hipotesisnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik tersebut. Yang H1-nya ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik. Uji statistik yang kita gunakan jelas uji Friedman. Yang tingkat signifikansinya kita menggunakan alfa sebesar 5%. Dari data-data tersebut, kita lihat kembali dari data tersebut, kita sudah menemukan jumlah RJ-nya, kita sudah tahu N-nya 14, dan kita sudah tahu kondisi K sama dengan 4. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus uji Friedman, yaitu yang X kuadrat sama dengan 12NK kali K tambah 1 sehingga J sama dengan 1 sampai dengan K, NJ kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1. Langsung kita masukkan saja 12 dengan N tadi 14, K-nya 4 ditambah 4 tambah 1, RJ kuadrat adalah nilai yang tiap-tiap kolom tadi, yang tiap teknik 1, teknik 2, teknik 3, dan teknik 4 dimasukkan menjadi 34 kuadrat ditambah 33 kuadrat ditambah 36 kuadrat ditambah 37 kuadrat dikurang dengan 3 dikali N kita 14 dan K sama dengan 4 tambah 1, mohon maaf di sini harusnya 4 tambah 1 ya. Nah, S kuadrat sama dengan 12 per 280 dikali 4.910 dikurang 210 sama dengan 0,43. Untuk menguji signifikansi ini maka perlu kita bandingkan dengan tabel harga kritis untuk Q kuadrat. Untuk tes ini dengan derajat kebebasan kita tadi K kurang 1 sama dengan K kita 4, maka dikurang 1 sama dengan 3. Lanjut. Nah, di sini ada tabel nilai-nilai Q kuadrat dengan derajat kebebasan kita sama dengan 3 dan taraf
taraf signifikansi kita yang kita gunakan tadi adalah dengan alfa sebesar 5%, maka kita dapat untuk harga tabel Q kuadrat sama dengan 7,815. Maka untuk DK sama dengan 3 dengan kesalahan atau taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, maka harga Q kuadrat tabel tadi yang sudah saya sebutkan yaitu 7,815. Harga Q kuadrat itu ternyata lebih kecil daripada Q kuadrat tabel, yaitu yang kita dapatkan tadi dari nilai X kuadrat kita 0,43. Jelas 0,43 lebih kecil dari 7,815. Dengan demikian H0 kita diterima. Dari kesimpulan soal tersebut, maka dengan kepercayaan 95% yang kita gunakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari 4 teknik. Lanjut, baiklah, saya mempunyai contoh soal yang kedua, yaitu Cohen 1983 memberikan data untuk jumlah kelahiran suatu negara untuk setiap hari pada tahun 1975. Kita memberikan data di bawah untuk jumlah kelahiran pada setiap hari Minggu ke-10, ke-20, ke-30, dan ke-40 dari tahun tersebut. Contoh soal dengan rankingnya sama. Nah, ini kita buat tabelnya sama seperti yang di atas, seperti dengan membuat tabel dengan kolom minggu itu sebagai subjeknya ada minggu 10, 20, 30, dan 40, dan kolom kondisinya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dimana di situ sudah ada data-datanya 106, 108, 100, 85, 85, 92, 96. Nah, dari data tersebut kita uji apakah ada perbedaan kelahiran antara hari-hari dari minggu tersebut. Yang pertama yaitu ada hipotesis. Kita buat hipotesisnya dulu, di mana H0 banyak kelahiran pada hari-hari minggu tersebut tidak berbeda. Yang kedua, H1 minimal ada 2 hari dari minggu tersebut menunjukkan banyaknya kelahiran yang berbeda. Masih sama kita gunakan, yaitu tingkat signifikansinya yaitu dengan alfa 0,05. Statistik uji yang kita gunakan yaitu tetap uji Friedman dengan ranking yang sama. Maka kita peroleh tabel dengan yang sudah saya rankingkan ini berdasarkan data di atas, dimana kita balik lagi ya data ke atas ya, dimana kita urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, kenapa di sini bisa ada 1,5 dan 1,5? Jika kita balik lagi ke awal, jika ada data yang sama, maka kita jumlahkan rankingnya, baru kita bagi, ambil rata-ratanya. Nah, di sini dari data yang di atas kita balik lagi. Ada 106, 108, 100, 85, 85, 92, dan 96. Jika kita lihat pada baris yang pertama ini, 85 merupakan nilai yang paling terkecil, berarti dia ranking 1. Tapi ada 2, maka 1 ditambah 2, harusnya kan ada ranking 2-nya. Jadi karena tidak ada, jadinya 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, 3, dan diambil rata-rata dari kedua tersebut, maka dapatlah di sini nilai 1,5. Maka di sini sudah saya rankingkan 1,5, 1,5, 3, 4, 7, 6, dan 5. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya, karena ada ranking yang sama, maka dihitung dulu sigma T-nya, yakni ranking 1 berjumlah 18 dan ranking yang sama atau rangkap 2 berjumlah 5. Di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, sigma J sama dengan 1 sampai dengan 7, T pangkat 3 I kali J sama dengan I kali J sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1-nya itu ada berjumlah 18, dan yang ranking yang sama berjumlah 5, maka jumlahnya sama dengan 58. Karena K sama dengan 7 dan N sama dengan 4, maka dengan alfa 0,05 dan DK kita yaitu K kurang 1 sama dengan 6, maka daerah kritisnya adalah lebih besar atau sama dengan 12,592. Ini kita dapatkan nilai 12,592 ini dari tabel Q kuadrat. Maka kita buat perhitungannya dengan menggunakan rumus dengan akar yang sama, dengan ranking yang sama, yaitu FR sama dengan 12 dikali 18 kuadrat ditambah 14,5 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 15,5 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 6,5 kuadrat ditambah 21,5 kuadrat. Itu merupakan nilai RG-nya dikurang 3 dikali 4 kuadrat dikali 7 tambah 1 kuadrat per 4 dikali 7 dikali 7 tambah 1 ditambah 4 dikali 7 kurang 58 per 7 kurang 1
sama dengan 92. Nah, di sini wilayah penolakannya jika H0 akan ditolak jika Fr lebih dari Q kuadrat tabel. Kan Q kuadrat tabel kita tadi kita menggunakan signifikansinya 0,05 dan dk kita 7/1 sama dengan 6. Maka nilai Fr kita yaitu 92 ternyata lebih besar dari Q kuadrat tabel sama dengan 12,592, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat minimal ada 2 hari dari minggu tersebut menunjukkan banyaknya kelahiran yang berbeda atau sampel berasal dari populasi yang berbeda. Nah, gimana teman-teman? Pada paham kan? Semoga teman-teman pada paham ya. Mungkin sampai sini aja video yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!